It's the love shot. It's the love shot. It's the love. Hai guys, perkenalkan nama aku Dewi Kalsum Kumalasari dari kelompok 1. Sekarang kelompok aku akan membahas tentang perencanaan laba. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, aku akan memperkenalkan teman-teman kelompok aku ya. Nah, yang pertama ada ada Ika Novita Putri. Dia akan membahas tentang apa sih perencanaan laba itu. Yang kedua ada Katarina BR Sipahutar. Dia akan membahas tentang keunggulan penganggaran. Yang ketiga ada Putra Yamlean. Dia akan membahas tentang anggaran induk. Yang keempat ada aku akan membahas tentang bagaimana penyusunan anggaran operasi. Yang kelima ada Cicak Setiawan. Dia akan membahas tentang penyusunan anggaran keuangan. Yang terakhir ada Serela Yugusan. Dia akan membahas tentang anggaran evaluasi kinerja. Okay, let's go. Oke, jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang perencanaan laba di suatu perusahaan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang perencanaan laba atau profit planning itu sendiri. Jadi perencanaan laba atau profit planning adalah analisis yang sistematis terhadap pendapatan dan biaya di suatu perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan atau laba dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, di dalam perencanaan laba ini ada 3 poin. Ada 3 poin lagi. Yang pertama adalah anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Anggaran itu apa sih? Jadi anggaran ini adalah rencana keuangan perusahaan. Ini juga poin penting di suatu perusahaan. Jika perusahaan tidak punya anggaran keuangan yang baik dan benar, maka keuangan perusahaan juga akan tercecer. Begitupun dengan perencanaan labanya juga tidak akan tercapai gitu ya. Kemudian perencanaan dan pengendalian ini sama-sama berkaitan. Jadi untuk perencanaan ini dia tuh melihat ke depan, apa sih yang harus dilakukan perusahaan agar perencanaannya itu tercapai, usaha apa yang harus mereka lakukan agar perencanaan mereka itu tercapai gitu. Sedangkan kalau pengendalian dia tuh melihat ke belakang, bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi. Kemudian dia membandingkan dengan hasil yang sudah direncanakan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keunggulan penganggaran. Keunggulan penganggaran di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu perencanaan. Nah, penganggaran memaksa manajemen untuk merencanakan masa depan. Lalu bagaimana manajer membangun tujuan perusahaan tersebut? Nah, yang kedua itu informasi pengambilan keputusan. Anggaran meningkatkan hasil dari pengambilan keputusan tersebut. Yang maksudnya dari laporan anggaran yang dibuat oleh perusahaan, maka manajer dapat menyimpulkan bagaimana kondisi perusahaan tersebut, apakah mengalami profit atau mengalami defisit. Baiklah, yang ketiga itu standar evaluasi kerja. Anggaran menetapkan standar yang dapat mengendalikan penggunaan sumber daya perusahaan dan dapat memotivasi para karyawan. Nah, bagian terpenting dari penganggaran itu adalah pengendalian. Mengapa begitu? Karena pengendalian melakukan perbandingan antara hasil aktual dan hasil yang dianggarkan pada periode dasar. Baiklah, yang keempat yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi. Anggaran juga berfungsi untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan rencana perusahaan pada setiap karyawan.
Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan yang komprehensif untuk perusahaan sebagai satu kesatuan. Anggaran induk mengandung dua komponen utama, yaitu pertama, anggaran koperasi, menggambarkan aktivitas perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan, penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Yang kedua, anggaran keuangan. Anggaran keuangan yaitu merinci arus kas masuk dan keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Hai teman-teman, kenalin, aku si kucing. Detektif, tahu nggak sih? Nah, kalian tahu nggak manfaat dari perencanaan laba? Aku mau kasih tahu nih manfaat dari perencanaan laba. Nah, manfaat dari perencanaan laba yang pertama, itu ada memberikan pendekatan yang terarah dalam perencanaan masalah. Nah, jadi maksudnya itu, di perencanaan laba kita bisa mengetahui langkah apa yang harus diambil dalam memecahkan masalah. Nah, perencanaan laba juga bisa loh dibuat untuk pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Nah, yang kedua itu ada memaksa pihak manajemen untuk secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapinya dan menanamkan kebiasaan pada organisasi untuk mengadakan penelaahan yang pertama sebelum mengambil keputusan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau perencanaan laba bisa dibuat untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Nah, yang ketiga itu ada menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada perencanaan laba dan mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya yang maksimum. Nah, yang keempat itu ada merangsang peran serta dan mengkoordinasi rencana operasi berbagai segmen dari keseluruhan organisasi manajemen sehingga keputusan akhir dan rencana yang saling terkait dapat menggambarkan keseluruhan organisasi dalam bentuk rencana yang terpadu dan menyeluruh. Nah, yang kelima itu ada menawarkan kesempatan untuk menilai secara sistematis tiap segi dan aspek organisasi maupun untuk memeriksa serta memperbaharui kebijakan dan pedoman secara berkala. Nah, tapi harus tetap hati-hati ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, bagaimana? Sudah paham kan manfaat dari perencanaan laba? Pasti paham dong. Kita lanjut ya. Membahas tentang bagaimana penyusunan anggaran operasi. Nah, anggaran operasi terdiri atas laporan laba rugi yang dianggarkan yang disertai dengan rencana penyusunan. Nah, anggaran operasi ini terbagi atas 8 macam. Yang pertama, itu ada anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan ini menjelaskan tentang penjualan dalam unit dan jumlah uang yang diharapkan karena anggaran penjualan adalah dasar bagi seluruh anggaran operasi. Nah, yang kedua, ada anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini menjelaskan tentang berapa banyak unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan untuk memenuhi kebutuhan persediaan akhir. Nah, yang ketiga, itu ada anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, anggaran ini menjelaskan tentang jumlah dan biaya bahan baku yang akan dibeli pada setiap periode. Anggaran ini tergantung pada penggunaan bahan baku yang diperkirakan dalam produksi dan kebutuhan persediaan bahan baku perusahaan. Yang keempat, itu ada anggaran tenaga kerja langsung. Nah, anggaran ini menjelaskan tentang total jam kerja tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk jumlah unit dalam anggaran produksi. Nah, yang kelima, itu ada anggaran overhead. Anggaran ini menjelaskan tentang biaya yang diharapkan dari seluruh biaya produksi, kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang keenam, itu ada anggaran persediaan barang jadi akhir. Anggaran ini memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan posisi keuangan dan juga berfungsi sebagai input yang penting dalam penyusunan anggaran beban pokok penjualan. Nah, yang ketujuh, itu ada anggaran beban pokok penjualan. Nah, anggaran ini menunjukkan biaya yang diharapkan dari barang yang akan kita jual. Yang kedelapan, itu ada anggaran beban penjualan dan administrasi.
Anggaran ini menjelaskan tentang penjualan yang direncanakan untuk aktivitas non-manufaktur. Nah, sebagaimana dengan overhead, beban penjualan dan administrasi dapat dibagi dalam komponen tetap dan variabel. Nah, laporan laba rugi yang dianggarkan sama dengan laporan laba rugi pada umumnya. Laporan ini membantu para manajer dalam mengetahui seberapa besar. Penyusunan anggaran keuangan ada dua komponen yang dalam menyusun anggaran keuangan. Yang pertama anggaran kas, yang kedua laporan posisi keuangan yang dianggarkan. Anggaran kas adalah anggaran ini sangat penting untuk kelangsungan suatu usaha. Anggaran kas menjelaskan kepada para manajer tentang suatu kas yang tersedia untuk menentukan beban yang diperhitungkan akan terjadi. Kedua, laporan posisi keuangan yang dianggarkan. Laporan ini bergantung pada informasi yang terkandung dalam posisi keuangan saat ini, berapa pada anggaran lain yang di anggaran induk. Materi yang akan saya sampaikan adalah anggaran untuk evaluasi kinerja. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer. Perilaku positif terjadi ketika tujuan dari setiap manajer selaras dengan tujuan perusahaan, dan setiap manajer memiliki dorongan untuk mencapai tujuan tersebut. Keselarasan antara tujuan manajerial dan perusahaan sering disebut dengan keselarasan tujuan atau goal congruent. Kesimpulan tentang materi perencanaan laba yang kami sampaikan adalah perencanaan laba atau profit planning adalah rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat dan digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk laporan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan laba merupakan bagian dari anggaran, sebab sebuah anggaran memerlukan sebuah rencana. Anggaran juga menetapkan tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengawasi kinerja. Demikian pertemuan kita kali ini dalam pembahasan materi perencanaan laba. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, proses untuk mencapai suatu tujuan kadang membuat raga ingin menyerah. Namun, kuatnya tekad menghasilkan 1000 jalan. COVID-19 hadir membuat suasana belajar tak nyaman. Namun, video kreatif akuntansi manajerial membuat ruang belajar terasa indah dan bermakna. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa ilmunya nanti di-share ya. Baca. Sekalian juga ya, di like, komen, dan subscribe.